Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, kelas 12 IPA 2. Kali ini akan membahas soal asesmen madrasah merdeka wajib kelas 12 semester 2. Soal pertama, dua penjaga hutan berjaga masing-masing di pos A dan pos B. Mereka melihat titik api seperti pada gambar berikut. Tentukan kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Di sini kita disuruh menentukan kebenaran dari 4 pernyataan yang telah tersedia. Lanjut ke pernyataan yang pertama, besar sudut C adalah 45 derajat. Sudut C ini adalah sudut yang ini. Apakah sudut ini bernilai 45 derajat? Kita harus ingat bahwa total sudut segitiga itu sendiri adalah 180 derajat. Karena di sini sudah diketahui sudut-sudut lainnya, maka kita tinggal menguranginya saja untuk mendapatkan sudut yang akan kita cari. Yaitu kita bisa mengurangkan dengan sudut 135 derajat dikurangi lagi dengan sudut 15 derajat. Maka hasil yang kita temukan adalah 30 derajat. Karena besar sudutnya tidak sesuai, maka pernyataan pertama besar sudutnya adalah 45 derajat bernilai salah. Lanjut ke pernyataan yang kedua, 10 kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat min 2AC dikali BC cos 30. Sebelumnya untuk mencari suatu sisi dari suatu segitiga bukan siku-siku, kita harus ingat bahwa tidak bisa menggunakan rumus yang sama. Untuk mencari salah satu sisinya, jika sudah diketahui dua sisi yang telah telah diberikan, maka kita sebelumnya kita permisalkan dulu ini adalah sisi A, ini adalah sisi B, dan ini adalah sisi C. Untuk mencari suatu sisi, misal kita ingin mencari sisi A, maka kita bisa menggunakan rumus yaitu A kuadrat sama dengan sisi yang telah kita ketahui, yaitu sisi B kuadrat ditambah sisi C kuadrat dikurangi dengan dua sisi yang telah diketahui tadi, yaitu sisi B dan sisi C dikali cos dengan sisi yang berhadapan dengan sisi yang akan kita cari. Karena di sini yang akan kita cari adalah sisi A dan sudut yang berhadapan adalah sudut 135, maka kita bisa menggunakan sudut 135 derajat. Lanjut kita uji pernyataan yang kedua, yaitu 10 kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat min 2AC BC cos 30. Karena di sini adalah sisi C yang akan kita cari, maka kita tinggal bisa kita masukkan, yaitu 10 kuadrat sama dengan AC, yaitu sisi B kuadrat, ditambah dengan plus BC kuadrat ini adalah sisi A kuadrat, dikurang dengan sisi yang telah kita ketahui tadi, yaitu 2BA, dikali cos dengan sisi yang berhadapan dengan sisi C, yaitu adalah 30. Karena pernyataan dan jawaban kita sesuai, maka pernyataan kedua bernilai benar. Lanjut ke pernyataan yang ketiga, sin 135 derajat per BC sama dengan sin 15 derajat per 10. Sebelumnya kita cari dulu sisi BC-nya, yaitu kita bisa menggunakan rumus sin A per sisi yang berhadapan, yaitu sisi A sama dengan sin B, dengan sisi yang berhadapan adalah sisi B, dan sin C sama dengan sisi yang berhadapan sisi C. Karena di sini kita hendak mencari sisi BC, maka kita bisa menggunakan rumus sin yang berhadapan dengan BC adalah 135 per sisi BC adalah sisi A, sama dengan kita bisa menggunakan sisi yang mana saja. Tapi karena di sini yang diketahui adalah sisi C, maka kita menggunakan sisi C saja. Itu sudut yang berhadapan dengan C adalah sudut 30 derajat, sin 30 per sisi C adalah 10. Maka untuk mencari sisi A itu sama dengan 10 per sin 30 dikali sin 135. Di sini kawan-kawan bisa mencari dulu nilai sin 30 dan sin 135 dan dikalikan saja. Dan hasil yang didapatkan adalah 10
akar 2 atau jika disederhanakan adalah 14,14. Sebelumnya saya akan hapus dulu salah satu sisi di sini. Baik, kita akan menguji kebenaran dari pernyataan yang ketiga, yaitu sin 135 posisi BC itu tadi setelah kita dapatkan adalah 14,14 sama dengan sin 15/10. Di sini perlu kalian ketahui sin 15 sendiri itu bernilai akar 6 min akar 2 per 4. Lalu tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Tadi sin 135 sendiri yang telah kalian hitung. Sin 135 per 14,14 adalah 1/20. Dan sin 15/10 adalah 0,025. Ini 120 bisa kita sederhanakan jadi 0,05. Karena ini nilainya berbeda, maka pernyataan yang ketiga, yaitu sin 135 per BC sama dengan sin 15/10, bernilai salah. Lanjut ke pernyataan yang terakhir, jarak terpendek ke titik api dapat dicapai oleh penjaga di pos A. Sebelumnya saya hapus dulu ini agar bisa menuliskan rumus-rumusnya. Di sini jadi perbandingan adalah penjaga yang ada di pos B dengan penjaga yang di pos A. Siapa yang lebih cepat jika ingin menempuh ke titik C. Di sini kita telah tahu untuk menempuh ke titik C dari pos B kita bisa melewati jalan A. Jalan A sendiri tadi bernilai adalah 14,14 dan sisi B ini belum kita ketahui, maka kita cari dulu nilainya. Untuk mencari nilai sisi B sendiri kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus yang sama seperti kita mencari sisi A, yaitu sisi sin maaf sin sin yang berhadapan dengan sisi B yaitu sin 15 per dengan sisi B sama dengan kita bisa menggunakan sisi yang mana saja, karena kita akan coba menggunakan sisi yang berhadapan sisi A, yaitu sin sisi yang berhadapan dengan sudut A yaitu sin 135 per sisinya yaitu 14,14. Di sini sisi B bisa kita cari yaitu B sama dengan 14,14 per sin 135 dikali sin 15. Di sini bisa kawan-kawan cari dulu nilai dari sin 135 dan sin 15. Baik, jika sudah ditemukan, maka hasil dari 14,14 per sin 135 dikali sin 15 adalah 5,17. Di sini diketahui bahwa sisi B ini nilainya lebih pendek daripada sisi A. Oleh karena itu, penjaga yang ada di pos A akan dapat lebih cepat sampai ke titik C dibandingkan dengan sisi penjaga yang ada di pos B. Oleh karena itu, pernyataan yang terakhir jarak terpendek ke titik api dapat dicapai oleh penjaga di pos A dapat bernilai benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya diberikan matriks A yaitu matriks A 543, matriks B sama dengan 1 min 3 2B, matriks C sama dengan 2 min 3 5 min 1, dan matriks D sama dengan 1 2 4 min 2 yang memenuhi persamaan A transpos min 2B sama dengan matriks C dikali matriks D untuk suatu bilangan real A dan B. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang berikut yang benar? Di sini kita untuk mencari nilai P dan Q dulu, kita harus mencari nilai A dan nilai B-nya terlebih dahulu. Kita bisa masukkan dulu persamaannya, yaitu A transpos min 2B sama dengan matriks C dikali matriks D. Perlu diketahui, matriks
A jika ditransposkan itu matriks A itu misal A, B, C, dan D. Jika ditransposkan, maka matriksnya itu akan berubah dari bentuk kolom menjadi bentuk baris dan bentuk baris menjadi bentuk kolom. Itu ini A menjadi B, C, dan D. Di sini tinggal kita transposkan saja dulu matriks A yaitu A 5, 4, 3 dikurang 2 dikali matriks B sendiri itu 1 min 3 2 B sama dengan matriks C yaitu matriks 2 min 3 5 min 1 sama dengan dikali matriks D yaitu matriks 1 2 4 dan min 2. Di sini bisa teman-teman lakukan saja secara manual untuk informasi penjumlahan pengurangan dan perkaliannya itu kita rinci saja A 453 dikurang 2 dikali matriks B itu hasilnya 2 dikali 1 hasilnya 2 2 dikali min 3 hasilnya min 6 2 dikali 2 hasilnya 4 dan 2 dikali B hasilnya 2B 2B itu sama dengan total matriks setelah dikalikan antara matriks C dan matriks D yaitu min 10 min 1 10 dan 12. Di sini kenapa bisa dapat angka-angka seperti ini? Yaitu dengan cara mengalihkan nilai ini, nilai 2 ke nilai 1, kemudian ditambahkan dengan nilai matriks dengan angka min 3 dikali 4. Yaitu hasilnya 2 dikurangin 10 dikurangi 12 hasilnya min 10. Begitupun seterusnya. 5 dikali 1 hasilnya 5, min 1 dikali 4 hasilnya min 4. 5 dikurangi 4 sama dengan min 1. Dan seterusnya. Di sini jika bentuknya adalah penjumlahan atau pengurangan, maka kita tinggal langsung saja untuk mendapatkan matriks yang kita inginkan. Di sini A min 2 sama dengan min 10. Maka A sama dengan min 10 dikurang ditambah 2, yaitu sama dengan min 8. Lanjut yang kita mencari nilai B, yaitu 3 min 2B sama dengan 12. 2B min 2B sama dengan 12 dikurang 3, yaitu hasilnya 9. Maka B sama dengan 9 per 2, jangan lupa minnya, yaitu jika disederhanakan akan jadi 4,5. Di sini kita masukkan dulu kuantitas P yaitu A plus 2B. A sendiri tadi bernilai min 8 plus 2B sendiri tadi 2 dikali B-nya sendiri bernilai min 9 per 2. Ini bisa kita coret. Maka min 8 ditambah min 9 hasilnya adalah min 17. Karena di sini kuantitas P bernilai min 17 dan kuantitas Q bernilai 0, maka untuk jawaban di sini adalah kuantitas P lebih kecil dari Q karena nilai negatif itu nilainya lebih kecil dari nilai 0. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.